Bagian terkecil tubuh makhluk hidup secara jasmani namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita kuat, ya pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa rahasia supaya sel-sel tubuh kita sehat dan kuat? Yang pertama, berikan nutrisi yang terbaik. Makanan sel adalah asam amino. Asam amino itu dari protein, bukan karbohidrat. Karbohidrat itu hanya sebagai sumber energi. Tapi kalau orang tidak makan karbohidrat, apakah energinya tidak ada? Ya tetap ada, karena energi itu bisa diambil dari lemak ataupun dari protein. Jadi kalau manusia tidak makan karbohidrat pun, ya tidak akan sakit atau bahkan mati gitu loh. Tapi kalau manusia 1 minggu saja tidak makan protein, pasti akan jatuh sakit. 3 bulan tidak makan protein, ya pasti akan dead gitu loh. Jadi makanan sel adalah protein. Makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan tentunya yang ketiga adalah air. Ya. Jadi syarat sel-sel sehat, berikan nutrisi yang terbaik. Yang kedua, jangan dirusak sel-sel tubuh kita. Apa penyebab sel tubuh kita rusak? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Tolong ini diingat. Sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita, ya, tergantung radikal bebas ini merusak mana. Misalnya merusak pankreas. Sel yang ada di pankreas lama-lama akan muncul masalah, penyakitnya namanya diabetes. Kalau sel di ginjal rusak, lama-lama gagal ginjal. Kalau sel di pembuluh darah kita rusak sehingga pembuluh darah kita menjadi kaku, tidak elastis lagi, ya, penyakitnya hipertensi. Kalau sel di otak, di saraf otak rusak, Parkinson, stroke, Alzheimer, dan seterusnya. Tadi saya sudah jawab, apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Radikal bebas ini apa, Dok? Radikal bebas ini bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri, tapi sebuah atom, sebuah molekul, sebuah racun yang bisa dianggap sebagai zat asing berbahaya dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas kok bisa ada dalam tubuh kita? Ini apa? Penyebab terbentuknya radikal bebas karena proses yang namanya oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat, itu adalah sebuah proses oksidasi. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Gitu loh. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita di saat kita beraktivitas, di saat kita bernafas, di saat kita kurang istirahat, di saat kita makan. Berarti tidak ada manusia yang bisa menghindari oksidasi. Karena manusia atau makhluk hidup secara umum tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Menyiapkan obatnya sebagai benteng pertahanan pertama, ya, yang bisa memberikan, yang bisa menetralisir proses oksidasi supaya oksidasi ini tidak menciptakan, menghasilkan yang namanya radikal bebas. Namanya antioksidan, Pak, bukan antibodi. Antibodi itu justru benteng pertahanan kedua setelah antioksidan. Manusia tidak punya antioksidan, 1 jam dead, Pak. Ya, diproduksi mulai dari antioksidan ada di sel, di otot, di tulang, di seluruh organ, di pembuluh darah, itu diproduksi sebagai benteng pertahanan pertama. Ini obat dari segala macam obat. Tapi kalau antara produksi dan proses oksidasi tidak balance, ya, oksidasinya lebih banyak dibandingkan produksinya antioksidan tadi, sehingga terbentuk namanya radikal bebas. Hal-hal apa saja yang dapat menurunkan produksi antioksidan? Yang pertama pastinya karena faktor usia. Usia sudah 40 tahun ke atas, itu produksinya secara fisiologis itu akan menurun.
Yang kedua, gaya hidup yang salah inilah yang menyebabkan oksidasi terjadi naik 2, 3, 4 kali lipat. Hal-hal apa saja yang menyebabkan naiknya oksidasi dalam tubuh kita? 1, kurangnya istirahat, diforsir, bekerja sampai larut malam. 2, kurang minum air putih. 3, makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya yang tidak bagus itu contohnya apa? Makanan siap saji, daging olahan, minuman kekinian dengan tingginya kalori dalam minuman tersebut, kadar gula yang tinggi, minyak goreng. Nah, tadi saya tanya, siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Tempe bagus, tahu tempe bagus, ikan laut bagus, daging domba, daging kambing, daging sapi bagus. Tapi di saat digoreng, masuk dalam tubuh kita, oksidasi akan naik 2-3 kali lipat. Mie instan, bukan mie-nya yang jahat, tapi bumbu instannya yang berbahaya. Juga dapat berpotensi menaikkan oksidasi. Sudah mulai jelas ya Pak? Kenapa kok kita bisa sakit? Apa penyebab sakit? Jawabannya tadi, proses oksidasi yang terlalu tinggi dalam tubuh kita. Apa ciri-ciri mereka yang oksidasinya tinggi dalam tubuhnya? Gampang capek, kena 6L, lesu, lemah, lelah, lunglai, loyo, letoy, napas pendek, sering migrain, ya, kesemutan tidak berhenti-berhenti, baal, ya. Apalagi banyak. Bangun tidur biasanya mulutnya pahit. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri oksidasi lagi naik dalam tubuhnya. Ya, loh kok ada semua di saya dong? Ya. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita juga. Di mana antioksidan yang sudah Allah siapkan sebagai obat kita ada di buah dan tanaman herbal. Yang tadi kita sudah buktikan lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Loh kok banyak banget 3 dok? Itu aja sudah saya korting. Menurut ilmu kesehatan holistik, kalau pengen sehat, kalau ingin antioksidannya bertambah dalam tubuh kita, ya setiap hari makan minimal 5 jenis buah-buahan. Karena setiap buah itu banyak mengandung antioksidan yang jenisnya berbeda-beda. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Antioksidan ini dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Buah yang berwarna merah keungu-unguan, terutama buah anggur, buah stroberi, buah blueberry. Mahal dok. Di Indonesia punya buah yang murah tapi sudah langka, yang dapat menyembuhkan penyakit jantung. Apa itu? Buah jamblang, duet. Kalau orang Jawa bilang duet ya Pak. Udah jarang, padahal itu adalah buah baik buat bangsa kita. Di mana Allah sudah memberikan anugerah luar biasa terhadap bangsa Indonesia, iklim terbaik, tanah paling subur di dunia, produsen 70% produsen buah terbesar di Indonesia. Tapi masyarakatnya lupa makan buah. Apakah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Kita lebih suka menzolimi tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak baik, seperti mie instan, makanan siap saji, goreng-gorengan. Coba ibu ajak anak atau cucu ibu ke mall, disuruh milih Kentucky Fried Chicken atau makanan tradisional. Iya. Jadi jawaban pertama karena gaya hidup yang salah. Nah, saya mau cerita.